Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyil huda wa 'ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari yang penuh barakah ini Allah izinkan kita semua kembali berjumpa, insyaallah dalam keadaan sehat semuanya. Allah lindungi kita semua dan keluarga, serta Allah beri keselamatan di dunia dan di akhirat. Saudara-saudara, kita melanjutkan seri kajian Sirah Nabawiyah. Pada pertemuan sebelumnya, saya lupa November apa Desember ya, mohon maaf, baru kembali bisa bersilaturahim karena pas jadwalnya selalu di luar kota 2 bulan ini. Alhamdulillah sehat dan selalu tes ya, selalu dicek. Hari ini kita melanjutkannya. Setelah pertemuan sebelumnya, kita bicara tentang tantangan-tantangan yang dihadapi oleh kaum muslimin di Mekah. Rasulullah SAW sudah berdakwah secara terang-terangan. Lalu kaum muslimin memperoleh banyak cobaan dan siksaan. Kita beri contoh 3 orang sahabat. Yang pertama adalah Bilal bin Rabah, yang kedua adalah Khabbab bin al-Arat, yang ketiga adalah Ammar bin Yasir dan keluarganya. Pada kasus Bilal bin Rabah, kita bercerita tentang betapa rapuhnya orang-orang kafir karena bergerak, bekerja bukan di atas nilai yang sangat tinggi, bukan karena Allah, bukan, tapi karena apa? Karena uang. Sang majikan Umayyah bin Khalaf menawarkan 5 auqiyah kepada Abu Bakar, lebih tinggi dari harga pasaran pada waktu itu, dan langsung dibeli oleh Abu Bakar. Kita telah analisa bagaimana pertarungan antara yang hak dan batil ini sebenarnya tidak pernah seimbang. Sebab bagaimanapun terlihat oleh kasat mata, batil terlihat besar, kuat, sebenarnya mereka sangat rapuh. Begitu juga dalam kasus Khabbab bin al-Arat. Majikannya adalah Ummu Anmar yang menyiksa Khabbab secara demonstratif karena dia bukan orang Mekah dan Quraisy. Jadi dia ingin diterima di kalangan elit Quraisy, biar Abu Jahal, Abu Sufyan, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah melihat, aku ini bagian dari kalian. Reaktif, ya, sangat reaktif terhadap Khabbab demi mendapatkan kedudukan di tengah-tengah Quraisy. Pun begitu pada kasus Ammar bin Yasir serta ayahnya Yasir bin Malik dan ibunya Sumayyah bintil Khayyat. Mereka adalah hamba sahaya milik Hudzaifah ibnul Mughirah al-Makhzumi dari Bani Makhzum. Disiksa oleh Abu Jahal karena Abu Jahal merasa terhina. Bani Makhzum dan Bani Hashim selalu bertikai, berseteru. Kalian hidup di bawah Bani Makhzum tapi mengikuti Bani Hashim. Itu yang mereka persoalkan. Jadi ini bukan masalah ideologi versus apple to apple dengan ideologi, bukan. Ini tentang keyakinan versus kepentingan. Setiap waktu sampai nanti hari kiamat, tabiat kehidupan tidak akan pernah berubah. Jadi mereka yang bekerja karena uang, karena jabatan, karena pengakuan, bukan di atas keyakinan yang kuat, ketahuilah bahwa mereka itu rapuh sebanyak apapun jumlah mereka.
tantangan dan rintangan yang dihadapi kaum muslimin semakin berat. Sementara izin berperang belum ada. Kaum muslimin punya ayat di dalam surat Az-Zumar, bagi orang-orang yang melakukan kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Tetapi wa ardullah wasi'ah, bumi Allah luas. Disuruh hijrah, disuruh mencari tempat yang lebih baik lagi. Sekarang kaum muslimin sedang berada di tahun kelima, dan siksaan semakin bertubi-tubi daripada orang-orang kafir Quraisy. Maka Nabi harus berpikir langkah strategik baru untuk kepentingan dakwah. Akhirnya Nabi memutuskan untuk mengirim beberapa sahabat hijrah ke negeri Habasyah. Ini pertemuan kita pada subuh hari ini. Ada beberapa hal penting terkait topik hijrah ke Habasyah ini. Pertama, jangan beranggapan bahwa hijrah adalah perkara mudah. Orang-orang muslim yang berada di Mekah, apalagi penduduk asli Quraisy, mereka memiliki rasa cinta yang luar biasa kepada tanah airnya. Bisnisnya juga ada di situ. Keluarganya hidup bersama mereka di situ. Yang mereka tuju nanti bukan negeri yang jauh lebih makmur daripada negeri tempat mereka diami sekarang. Benar-benar kalau mereka kemudian hijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan membayangkan kita pindah dari Indonesia ke negeri yang jauh lebih makmur secara ekonomi. Terjamin segala sesuatu tentang kehidupan. Fasilitas-fasilitas lengkap. Dengan teknologi yang canggih, bukan. Pindah ke negeri yang jauh, terpencil, yang mungkin saja tingkat kesejahteraannya di bawah negeri kita. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita rasakan? Ini yang pertama. Yang kedua, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mampu melindungi Nabi dan kaum muslimin jika mereka tetap berada di Mekah? Subhanallah, bagi Allah segala sesuatu dapat terjadi dengan mudah. Cukup berkata kun fayakun. Tetapi sunnah perubahan, hukum perubahan dalam kehidupan ini bukan seperti itu. Rasul adalah teladan. Segala kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam artinya dapat diterapkan oleh manusia biasa seperti kita, selain mukjizat. Maka tidak mungkin setiap saat Allah akan berikan mukjizat kepada Nabi, biar orang Quraisy takut, biar orang Quraisy takut, biar orang Quraisy lemah, biar engkau memiliki kesaktian. Tidak. Allah membuat jalan perjuangan ini berliku dan panjang untuk kepentingan kaum muslimin. Untuk apa? Untuk melihat kebenaran iman di dalam dirimu. Untuk apa? Untuk membuat dirimu setara dengan surga nanti yang Allah janjikan. Untuk apa? Untuk melihat mana benih-benih kemunafikan yang harus disisihkan dalam barisan perjuangan ini. Yang ketiga, mengapa Nabi memutuskan untuk hijrah, mengirim para sahabat keluar dari Mekah? Apakah, ini penting, apakah untuk melindungi para da'i atau untuk melindungi dakwah? Ustaz, sama aja, ujung-ujungnya yang keluar juga orang, berbeda. Dalam bahasa yang lebih tegas, saya sampaikan begini. Apakah Rasulullah SAW membuat garis perjuangan
sanggup mengorbankan dakwah demi kepentingan para pendakwah, atau sebaliknya sanggup mengorbankan para pendakwah demi kepentingan dakwah? Apakah kita menyelamatkan diri kita demi apakah kita mengorbankan Islam demi menyelamatkan diri, atau mengorbankan diri kita demi menyelamatkan Islam? Itu yang pertanyaan yang lebih vulgar lagi. Jawabnya tentu saja kita mengorbankan apa saja, termasuk diri kita, demi kepentingan Islam, bukan sebaliknya. Ada beberapa fakta terkait hijrah ke Habasyah ini yang menunjukkan bahwa Nabi mengutus para sahabat keluar Mekah bukan untuk menyelamatkan para sahabat itu, bukan, tapi untuk menyelamatkan dakwah Islam itu sendiri. Pertama, yang Nabi utus hijrah ke Habasyah bukan para budak, hamba sahaya, orang-orang miskin dan orang-orang lemah, tapi Nabi mengutus para pemuka-pemuka kaum yang punya pendukung, punya pelindung di tengah-tengah Quraisy Mekah. Nabi mengirim Utsman bin Maz'un dari Bani Jum'ah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Utsman bin Affan, anaknya Ruqayyah binti Muhammad, Ja'far bin Abi Thalib. Subhanallah, di belakang mereka ini ada kabilah besar. Mereka hidup di Mekah dalam sistem ta'assub, fanatisme, kesukuan yang sangat besar. Artinya tidak mungkin ada orang yang berani untuk menyakiti Utsman bin Affan karena di belakangnya ada Bani Umayyah. Orang tidak akan menyakiti Sa'ad bin Abi Waqqas, tidak akan menyakiti Zubair bin Awam, tidak akan menyakiti Ja'far bin Abi Thalib, tidak, apalagi Ruqayyah, apalagi Ummu Salamah, apalagi, tidak mungkin. Mereka ini aman di Mekah, tapi Nabi utus mereka lah yang hijrah ke Habasyah. Ada beberapa catatan penting tentang langkah strategi Rasulullah SAW berkaitan dengan pemilihan siapa yang hijrah ke Habasyah. Pertama, jika sekiranya segala gerak-gerik kaum muslimin diawasi oleh orang-orang Quraisy, lalu mereka mendapati ada sekelompok orang yang keluar Mekah meninggalkan negeri mereka, jika Nabi mengutus para hamba sahaya atau orang-orang miskin, orang-orang yang tidak dianggap penting di Quraisy, mereka keluar Mekah akan dikejar lalu dibunuh di jalan. Sementara kalau sekiranya yang keluar adalah para pemuka-pemuka yang di belakangnya ada kabilah-kabilah besar, kalau sekiranya mereka ini ketahuan, dicegat di jalan, paling cuma dibawa kembali ke Mekah, gak mungkin dibunuh. Gak berani mereka membunuh. Pertimbangan ini yang pertama. Pertimbangan kedua, mereka ini akan menjadi duta dakwah di negeri tempat mereka hijrah. Tabiat manusia, orang yang kedudukannya lebih tinggi, berasal dari keluarga yang lebih terhormat, dengan bahasa komunikasi yang lebih baik, lebih berpeluang untuk didengarkan dibanding para hamba sahaya dan orang-orang sederhana. Tabiat manusia begitu. Jadi ada misi, mereka tetap melakukan amal dakwah nanti ketika mereka berada di negeri tujuan mereka. Yang kedua, yang ketiga, Nabi sekaligus membuat orang-orang Quraisy
secara sosial terguncang. Kalau sekiranya yang diutus Nabi untuk hijrah adalah hamba sahaya dan kaum-kaum rendahan dalam pandangan manusia, maka orang-orang akan melihat biasa saja. Sekelompok hamba sahaya pergi meminta perlindungan ke negeri lain. Ya udah, kita cari saja hamba sahaya yang lain yang bekerja dengan kita. Tidak ada persoalan sosial di situ. Tetapi kalau sekiranya yang keluar dari Mekah ini adalah orang-orang mulia dari keluarga-keluarga terhormat, maka akan menjadi catatan buruk bagi Quraisy di tengah masyarakat di Jazirah Arab sampai ke negeri tempat tujuan hijrah. Alangkah buruknya Quraisy. Orang-orang mulia seperti ini mereka usir. Atau orang-orang mulia seperti ini tertekan sampai keluar dari negerinya hanya karena mempertahankan keyakinannya. Bangsa seperti apa Quraisy kalau begitu? Yang kedua, di tengah masyarakat Quraisy sendiri, para keluarga, kerabat, setiap suku akan berpikir untuk diri mereka sendiri. Orang-orang itu adalah orang-orang yang sangat memperhatikan kehidupan sosial yang stabil, sangat memperhatikan perbaikan-perbaikan di tengah masyarakat selama ini. Lalu mereka pergi meninggalkan kita karena kita memusuhi mereka. Betapa buruknya kita. Ini dimainkan semuanya dalam taktik strategik Rasulullah SAW, sehingga orangnya dipilih orang-orang yang mulia dari keluarga-keluarga yang tinggi. Lalu Nabi juga memilih bukan dari satu kabilah dalam Quraisy, bukan, tapi dipilih secara acak. Ada yang dari Bani Asad, ada yang dari Bani Jumah, ada yang Bani Makhzum, ada yang Bani Hashim. Biar nanti kalau ada utusan Quraisy yang datang ke penguasa setempat, mereka tidak bisa berdalih, kembalikan ini urusan konflik sosial kami antara suku ini dengan suku kami, selesai urusan. Tapi karena berasal dari suku yang berbeda-beda, susah. Pasti ini bukan urusan kesukuan, tapi ini urusan keyakinan. Nabi memutuslah. Ada yang berkata 10 laki-laki, ada yang berkata 11 laki-laki, 4 orang perempuan. Pada tahun kelima Nabi kirimkan mereka. Kemana Nabi kirimkan mereka? Ini menarik. Ada banyak kabilah-kabilah lain di Jazirah Arab. Ada Thaqif di Taif, ada Hawazin di Hunain, ada Bani Hanifah di sebelah timur, ada Bani Bakar, ada Bani Khuza'ah, ada banyak kabilah-kabilah yang tidak jauh dari Mekah. Kenapa Nabi tidak utus para sahabat ini hijrah sementara ke situ dulu, lebih dekat, atau ke beberapa kota besar? Kenapa tidak dikirim ke Madinah? Kenapa tidak dikirim ke Mesir, ke Yaman, ke Irak, ke Syam? Rasulullah memilih hijrah ke Habasyah. Saya yakin 100% mustahil Nabi tidak mempertimbangkan tempat-tempat lain. Artinya Nabi sudah melihat satu persatu kekurangan dan kelebihan tempat-tempat calon hijrah itu, calon-calon tempat hijrah itu. Jika sekiranya Nabi memilih kabilah-kabilah di sekitar Mekah, sungguh pun ada kemungkinan mereka menerima. Tapi mereka ini sangat menghormati Quraisy, sehingga kalau sekiranya kaum muslimin ini pindah ke situ, lalu datang utusan dari Quraisy minta kembalikan ini urusan internal kami, tidak mungkin suku-suku itu berani menahan.
mereka akan serahkan kembali kepada Quraisy. Kenapa tidak pindah ke Irak misalnya? Irak di bawah kekuasaan Persia, penyembah api. Orang-orang Persia pasti tidak akan nyaman. Datang orang-orang yang akan mencela keyakinan dan ibadah mereka. Kenapa tidak ke Syam? Karena ada kekuatan Romawi. Walaupun mereka ahli kitab, tetapi mereka akan melihat secara politik gerakan ini berpotensi akan besar mengalahkan kekuatan mereka. Kenapa Nabi tidak mengirim ke Mesir? Walaupun kepala negaranya ketika itu relatif adil, tapi Mesir tidak merdeka sepenuhnya, juga di bawah kekuasaan Romawi. Maka Nabi memilih ke Habasyah. Ekonomi Habasyah bagus. Pedagang-pedagang di sana tangguh. Cocok untuk para sahabat di Mekah yang DNA-nya juga pedagang. Kemudian rajanya sangat adil. Apa kata Nabi? Lau kharajtum ilal Habasyah fa inna biha malikun la yuzlamu fiha ahadun. Kalau sekiranya kalian ini keluar ke Habasyah, maka itu baik sekali, karena di sana ada raja yang adil, tidak ada seorang pun akan dizalimi di dalam. Subhanallah. Dalam urusan pemerintahan ada satu bahasa universal yang diakui oleh Islam, yaitu keadilan. Modal utama satu bangsa untuk bangkit adalah adil. Kalau sekiranya hukum diterapkan kepada yang pro pemerintah dengan yang kontra pemerintah sama, maka akselerasi kebangkitan satu bangsa akan lebih cepat. Kalau sekiranya aturan berkaitan dengan apapun ditegakkan, sanksi diberikan sama dalam urusan apa saja, ujaran kebencian, pelanggaran protokol kesehatan, apalagi macam-macam, diterapkan secara sama. Pemerintah yang adil, tidak ada satupun yang dizalimi di atas yang lain. Korupsi dari partai manapun tegas, berasal dari kelompok manapun tegas. Penyalahgunaan wewenang, walaupun negeri itu jauh besar di mata Islam, maka kaum muslimin diperintahkan untuk pergi ke sana. Ada keadilan yang luar biasa yang terkenal sampai ke Mekah, keadilan Raja Najasyi. Kekurangan Habasyah, pertama jauh. Ethiopia ini pertama jauh, sulit dijangkau dan sulit menjalin kekuatan, menjalin komunikasi nanti antara kaum muslimin dengan yang ada di Mekah dengan kaum muslimin yang ada di sana. Jadi kalau ada apa-apa sulit berkabar. Tapi karena sulit dijangkau, maka musuh juga sulit untuk menyusul. Kalau sekiranya dekat, mudah bagi Quraisy mengutus orang lain. Tapi ini tidak, harus berlayar, menyeberang. Ini lebih aman. Yang kedua, mereka berasal dari bangsa yang lain, kulinernya lain, budayanya lain, bahasanya lain. Maka kaum muslimin ada tantangan di situ. Namun untuk kepentingan dakwah, tantangan-tantangan ini tidak ada artinya. Saudara, ada dua hal lagi, pelajaran penting yang kita perlu lihat dari hijrah ke Habasyah ini. Pertama adalah
kekuatan leadership Rasulullah dan ketaatan rakyatnya. Orang-orang yang hijrah ke Habasyah bukan atas kehendak pribadinya, bukan, tapi atas perintah pemimpin mereka, yaitu Rasulullah. Ini penting untuk melihat betapa taatnya umat kepada pemimpin mereka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi di rakaat kedua imam kita baca dengan sangat indah, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Tuhan, tidak sekali-kali demi Tuhan, mereka belum bisa disebut beriman sampai mereka menyerahkan segala keputusan kepadamu. Segala perselisihan mereka diputuskan dengan keputusan-keputusan. Lalu summa la yajiduna fi anfusihim harajan. Lalu di dalam diri mereka tidak terdapat ganjalan sedikit pun. Kok aku sih yang dipilih? Kenapa enggak itu saja? Enggak ada pikiran begitu. Wa yusallimu taslima, semuanya mutlak kita serahkan kepada Allah dan Rasul. Jadi kalau Allah dan Rasul sudah memutuskan satu perkara, tidak layak di dalam hati orang beriman ada ganjalan sedikit saja. Kenapa sih harus begini? Walaupun taat, walaupun menerima, tapi dalam hati ada ganjalan, belum disebut beriman. Allah bersumpah, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta." Ini syaratnya. Rasulullah pemimpin yang kuat, baru 5 tahun ini memimpin umat, tapi semuanya punya ketaatan yang luar biasa. Yang kedua, pembagian peran yang luar biasa. Pembagian peran yang luar biasa. Karena begini, mungkin ada tabiat manusia karena hawa nafsunya ini, dia pengen rehat, lebih nyaman daripada di Mekah terus disiksa, diganggu, tidak aman. Ya udah deh, aku jauh pergi ke Habasyah, enak, nyaman, aman. Bisa jadi. Atau ada lagi orang yang berpikir, enggak, pokoknya kalau aku maunya dekat Rasul aja terus, dan enggak mau aku meninggalkan kampung halamanku. Banyak kenangan di sini, banyak keindahan di sini, bisnis di sini. Semua itu tidak mereka pikirkan ketika datang perintah Allah. Orang-orang yang Rasul pilihkan hijrah, yang Rasul pilihkan tetap di Mekah, tetap di Mekah. Ini pelajaran penting dalam kehidupan umat. Jika sekiranya umat ini memiliki pemimpin yang kuat, maka kekuatan ada seluruhnya pada kita. Yang kedua, pembagian peran tadi luar biasa. Jadi kekuatan pemimpin dan pembagian peran bagi rakyat yang dipimpin. Yang kedua, perkara yang juga penting dalam urusan hijrah ke Habasyah ini adalah apa tujuan paling jauh Rasulullah SAW mengirim para sahabat ini. Tahun kelima mereka ini hijrah pertama ke Habasyah. Lalu 3 bulan setelah itu banyak yang pulang karena isu Mekah sudah beriman. Setelah itu tahun ke-7 Rasulullah kembali utus kaum muslimin. Itu ramai, 82 atau 83 orang. Ada pendapat Ammar bin Yasir masuk dalam kelompok yang kedua, ada yang berkata tidak. Kalau Ammar bin Yasir masuk berarti 83, kalau tanpa Ammar berarti 82. Saudara-saudara tahu tidak? Jumlah 82 itu bukan jumlah yang kecil ketika itu. Kenapa? Ternyata jumlah kaum muslimin yang tinggal di Mekah hampir sama dengan jumlah yang pergi ke Habasyah. Subhanallah. Ada misi besar yang ingin disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan kita lihat beberapa bukti-bukti sejarah. Pertama,
satu-satunya kelompok yang menyembah Allah di atas muka bumi ini hanya mereka yang beriman kepada Nabi di Mekah ketika itu. Kalau sekiranya kelompok ini dibinasakan dalam satu waktu oleh orang-orang kafir Quraisy, maka tidak ada lagi orang yang menyembah Allah di atas muka bumi. Maka Nabi membagi peran itu, separuh di Mekah, separuh di Habasyah. Lihat berapa lama orang-orang ini pada akhirnya tinggal di Habasyah. 14 atau 15 tahun. Karena mereka baru pulang tahun ke-7 Hijriah ketika perang Tabuk berlangsung. Nabi waktu pulang dari Tabuk berkata, la adri ayyuhuma afrah. Aku enggak tahu lebih bahagia karena apa. Karena kemenangan di Tabuk atau biqudumi Ja'far, karena kedatangan Ja'far, pemimpin delegasi kaum muslimin yang dari Habasyah. Ini menarik. Kenapa? Jumlah hampir sama. Terbukti waktu kaum muslimin perang Badar tahun kedua Hijriah nanti, jumlah muhajirin 80-an orang, sama dengan jumlah muhajirin ke Habasyah. Sama. Yang kedua, Nabi tidak memerintahkan mereka untuk pulang sekalipun sangat dibutuhkan. Sebab ini seperti cadangan strategik, pasukan cadangan. Kalau sekiranya binasa orang-orang di Mekah, Rasul juga wafat di situ, ada orang yang tetap melanjutkan estafet dakwah di muka bumi ini. Cuma mereka yang menyembah Allah di atas muka bumi ketika itu. Nabi tidak ingin kalau semuanya binasa secara bersamaan, tidak sampai nanti Islam ini ke Jaka Setia, tidak sampai Islam ini ke Bekasi, tidak sampai Islam ini ke Nakula ini, tidak sampai Islam ke Jakarta. Tidak. Nabi enggak mau. Apa sifat Nabi kita ini? Harisun alaikum. Nabi itu sangat ingin semua orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika benar keimanan kita dan kita dapat merasakan keindahan, ketenangan, kenyamanan hati karena iman, mustahil kita tidak semangat mengajak orang lain kepada ketaatan. Mustahil. Ada banyak orang-orang di sekitar kita itu yang butuh dakwah kita, orang-orang yang kita cintai. Kalau kita dapat merasakan keindahan itu, demi Allah saudaraku, apapun yang bisa kamu lakukan. Saya nggak nyuruh semuanya ceramah seperti saya, nggak usah. Nanti saya nggak ketemu lagi sama saudara-saudara. Ada banyak cara, ya, ajak ikut pengajian, ya, kemudian perdengarkan sedikit-sedikit atau kasih buku atau apa saja caranya. Didekatkan biar dia jinak dulu sama kita, baru kemudian dia akan ikut kita, ya. Dia suka sepedaan, aja sepeda dulu, ngobrol-ngobrol. Itu pendekatan dakwah, sabar, enggak langsung ayo ke masjid, neraka kalau enggak, jangan, enggak mau dia. Jadi Rasul punya strategi yang luar biasa di situ. Bayangkan, banyak kejadian-kejadian penting yang terlewat, membutuhkan tenaga lebih besar, tapi Nabi tidak suruh mereka pulang. Sebab apa? Sebab kalian punya peran lain, cadangan di situ. Kalau kami ini binasa semuanya, tetap ada kalian yang akan melanjutkan estafet dakwah. Dakwah hijrah ke Madinah, perang Badar, perang Bani Quraiza, perang Uhud, perang Bani Qainuqa, perang Ahzab, kurang apa lagi? Nabi membutuhkan lebih banyak tenaga, tapi mereka tetap berada di Habasyah. Yang kedua, jangan pernah berpikir kaum muslimin yang pergi ke Habasyah itu dalam kondisi santai. Ini saatnya istirahat. Tidak. Mereka selalu berada di dalam persiapan yang paling optimal. Buktinya, Ja'far bin Abi Thalib pulang ke Madinah tidak berapa lama terjadi kecamuk perang Mu'tah, dia yang paling depan berada. Artinya kaum muslimin di Habasyah pasti tetap latihan.
pasti tetap belajar, pasti tetap memikirkan strategi, pasti tetap, sehingga mereka setiap waktu siap jika dipanggil oleh Rasulullah SAW dan membantu perjuangan kaum muslimin bersama Nabi SAW. Itu muslim. Gak ada kata santai dalam kehidupan orang muslim. Nabi masih kecil sekali, diajak main-main sama kawan-kawannya. Nabi ini senang bersama kakeknya Abdul Muthalib. Diajak main. Apa kata Nabi? Laisa lihadza khuliqat. Bukan untuk begini-beginian aku ini diciptakan. Subhanallah. Kaum muslimin yang benar keimanannya kepada Allah, sayang waktu berlalu sia-sia. Begadang gak ada artinya, main kartu, main apa, nonton bola, berlebihan. Ya, jangan. Ada banyak sekali misi-misi hidup yang belum kita tunaikan untuk mendapat tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk memberi kemanfaatan bagi kaum muslimin. Banyak sekali yang bisa kita lakukan, yang bisa kita isi. Kaum muslim akhirnya hijrahlah ke Habasyah. Belum habiskan waktunya, saya minta waktu sedikit. Kaum muslim hijrah ke Habasyah, ya. Baru beberapa bulan di Habasyah, sampailah berita bahwa orang-orang Mekah sudah beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sampai ada berita hoax seperti itu? Karena tidak hati-hati dalam menyampaikan berita. Sepanjang sejarah kaum muslimin, banyak sekali kekalahan-kekalahan dan penderitaan karena kabar yang tidak benar. Maka di dalam Islam, urusan seni dalam memberi dan menerima berita sangat penting. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Dalam qiraah lain, in ja'akum fasiqun binaba'in fatathabbatu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kalau datang kepada kalian satu berita dari orang fasik, tasabbut, cek dulu, benar apa tidak ini dari sumber itu. Tabayyun, benar tidak maksud berita itu seperti itu. Jadi benar tidak sumbernya, benar tidak kontennya. Ini penting. Mengapa sampai ada berita ke Habasyah? Orang-orang musyrik Mekah sudah beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya, karena orang-orang Quraisy di Masjidil Haram yang muslim dan musyrik mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersujud ketika Nabi membaca surat An-Najm. Insyaallah pertemuan berikut ya kita akan lanjutkan tentang Islamnya Umar dan Hamzah. Ini yang menjadi awal fase dakwah di Mekah. Dari yang sebelumnya Nabi berdakwah secara terang-terangan, tapi para sahabat tetap sembunyi-sembunyi di rumah Arqam. Begitu Umar dan Hamzah masuk Islam, kaum muslimin akhirnya bebas hidup seperti orang-orang Quraisy yang lainnya, dan Nabi mulai berani berdakwah di Masjidil Haram, mulai berani membacakan Al-Quran di Masjidil Haram. Ya, kejadian di Masjidil Haram inilah nanti yang memicu kaum muslimin pulang dari Habasyah. Insyaallah kita akan lanjutkan di bulan depan. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, silakan. Silakan, masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, baik. Baik. Pertama, tentu saja, ya, segala yang keluar dari Nabi SAW adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk jalan perjuangan. Tetapi apa yang kita dapati dari sirah nabawiyah menunjukkan bahwa ada usaha yang sungguh-sungguh dari diri Nabi, mulai dari strategi, pemilihan tempat dan seterusnya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memang memerintahkan para sahabat untuk berhijrah. Itu tadi yang di surat Az-Zumar tadi. Ada isyarat dari Allah bahwa bumi ini luas sekali. Lilladzina al-husna wa ardullahi wasi'ah wa tazafajir. Jadi ada perintah, isyarat perintah di situ. Tapi pemilihan tempat, pemilihan orang itu benar-benar karena kecerdasan Rasulullah, visi Rasulullah, leadership Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang semuanya atas petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala tentu saja. Tapi kita dapat belajar selaku manusia melihat Nabi sebagai manusia yang menjadi uswah. Pertimbangan-pertimbangan itu dapat menjadi teladan kita pada hari ini. Yang kedua, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para muhajirin Habasyah ini pulang dari Tabuk tahun ke-7 kok. Ya, tahun ke-7. Khaybar tahun berapa? Khaybar tahun 9 ya? Udah akhir-akhir itu, kalau tidak keliru. Nanti soalnya begini, setelah Hudaybiyah, betul, tahun 7. Jadi Nabi ketika sudah ada jaminan akan keselamatan kaum muslimin, Madinah sudah dianggap sebagai entitas negara yang berdaulat. Buktinya terjadi perjanjian Hudaybiyah, artinya Quraisy sudah mengakui Madinah sebagai sebuah entitas negara. Tahun 6 terjadinya Hudaybiyah. Setelah Hudaybiyah, Nabi mengutus Amr bin Umayyah, betul tahun ke-7. Ya, yang tadi saya sampaikan. Baik, yang lain silakan. Mungkin ada. Kalau tidak ada kita akhiri ya. Apabila ada salah saya mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.